Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Tamrin SPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Donggo, yang kami hormati segenap unsur pimpinan, Bapak Ibu guru, tenaga tata usaha, dan yang saya cintai, yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kenikmatan hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Hadis Nabi, khairun nas anfa'hum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan kontribusi kepada orang lain. Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jadi kalau hanya sekedar hidup, itu kambing juga hidup, ayam juga hidup, itu kalau hanya sekedar hidup. Tetapi di mana sabda Rasulullah SAW, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang suci dan kepada sahabatnya yang setia, dan semoga yang kita hadir pada pagi hari ini adalah orang yang senantiasa konsisten atau istiqomah dalam memegang risalahnya. Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mengawali kata-kata tausiah pada pagi hari ini, izinkanlah saya mewakili unsur pimpinan atau mewakili pembicara pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Adalah keutamaan menuntut ilmu. Jadi ada perbedaan antara materi dengan ilmu. Jadi saya ulangi kembali, ada perbedaan yang mendasar antara materi dengan ilmu. Kalau kita mengejar ilmu, maka kita akan bahagia. Tetapi kalau kita hanya mengejar materi di dalam dunia ini, maka kita akan sengsara. Maka ilmu menurut para ulama, apabila dia dikeluarkan maka dia akan semakin bertambah. Betul tidak? Iya. Kalau dia dikeluarkan maka semakin bertambah. Misalnya saya mengajar adik-adikku sekalian, katakanlah misalnya mengajarkan Quran. Ini adalah amal jariah buat saya. Jadi saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian, adik sekalian paham. Kemudian adik-adikku sekalian mewariskan kepada generasi selanjutnya. Di samping mewariskan kepada generasi selanjutnya, juga bertambah pengetahuannya dan bisa membentuk kepribadian. Akan berbeda dengan orang yang punya banyak materi. Kalau orang yang punya materi banyak, semakin dikeluarkan maka semakin berkurang. Kemudian yang kedua, ilmu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Kalau harta, kalau materi, siapa yang menjaga? Kita.
Atau materi yang menjaga kita? Kita yang menjaga materi. Itu berbeda. Jadi kalau ilmu kita miliki, maka ilmu yang menjaga kita. Misalnya kita mau masuk di kebun orang, ilmu bilang tidak boleh, itu haram hukumnya. Itu kalau kita punya ilmu. Atau misalnya kita ingin berkata-kata yang tidak baik, di dalam hati kita berkata, oh tidak boleh itu, tidak pantas kita katakan sebagai seorang yang berilmu. Begitu adik-adikku sekalian. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah pusaka Rasulullah atau pusaka para ulama. Sedangkan harta ini, sedangkan materi itu adalah pusakanya siapa? Coba lihat di sejarah itu. Ada pusakanya Raja Fir'aun. Anda kenal Raja Fir'aun? Kenal? Kalau tidak kenal pulang saja. Masa Fir'aun tidak tahu? Fir'aun itu, ya, Fir'aun ini karena dia merasa tinggi, merasa hebat, banyak harta, dia mendeklarasikan dirinya. Bayangkan, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Saya ini Tuhan yang paling tinggi, yang harus disembah. Mengaku dirinya sebagai Tuhan hanya karena dia memiliki tentara banyak, kemudian harta banyak, ya. Kemudian dia memiliki fasilitas perang yang besar, ya. Maka dia mendeklarasikan dirinya bahwa saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Begitu. Jadi karena dia punya harta, Korun, tahu enggak Korun? Siapa itu Korun? Iya. Jadi Korun ini adalah orang yang paling banyak hartanya. Makanya sampai hari ini di era modern ini, di era abad 21, itu dikatakan bahwa harta Korun, harta Korun. Ayo kita cari harta Korun. Itu Korun itu diabadikan sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki banyak harta. Puluhan ekor unta yang bawa apa? Yang bawa kuncinya, kunci gudangnya, bukan hartanya. Ya, belum seberapa kayanya orang-orang sekarang dibandingkan dengan hartanya Korun. Nah, ketika diminta untuk disedekahkan, dia enggan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menimbun Korun itu dengan hartanya. Disebabkan karena dia sombong dan dia tidak menginfakkan hartanya di jalan A. Alhamdulillah, saya bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kata-kata tausiah pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.